Ya, kita pasti membantu, Pak. Kenapa? Bapak Presiden sudah mempercaya salah satu tokoh kita, BPU kita, Pak Doni Rahayu menjadi Wakil Ketua IKN. Dan kita harus bisa membuktikan kepada dunia bahwa tidak perlu investasi asing. Dengan investor lokal dalam negeri, kita bisa membangun IKN ini, Pak. Ya. Kalau kita lihat, investor dari luar ini kan mungkin kalau menurut saya ada keraguan dalam melakukan investasi karena adanya pandemi, situasi global dunia, adanya perang, dan lain-lain. Ini kan menjadi pertimbangan, Pak. Nah, kalau kita investor dalam negeri kan, kalau kita nggak yakin sama negeri sendiri, siapa yang mau yakin, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mempersiapkan program wawancara video untuk ikut memberi makna program 72 tahun membangun perumahan rakyat yang akan jatuh pada tanggal 25 Agustus yang akan datang. Saya sekarang sudah bersama dengan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, yaitu Bapak Toto Lusida. Apa kabar Pak Toto? Baik, sama-sama sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Toto ya. Nah, Pak Toto ini lahir di Surabaya 7 September 1964, kuliahnya di Fakultas Farmasi UNER. Pak Toto mungkin bisa cerita dari awal, sebagai lulusan farmasi UNER, sebenarnya bisnis di farmasi awalnya, tapi kemudian juga terjun di bidang properti, sempat memimpin REI Jawa Timur, dan akhirnya sekarang terpilih menjadi Ketua DPP, Ketua Umum DPP REI. Silakan Pak Toto. Terima kasih Pak Bambang. Jadi saya mulai usaha itu, saya masuk angkatan 1984 di Universitas Airlangga. Ayah saya dokter umum, dosen. Saya nomor 4 dari 5 bersaudara. 1, 2, 3 semua dokter. Saya keempat ngambil jurusan Fakultas Farmasi. Kemudian semester 3 saya mulai usaha, dibantu para senior di bidang pengadaan obat-obatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dari situ penunjukan langsung saya dapatkan, saya bantu, kemudian berkembang. Setelah 1-2 tahun saya dapat modal, saya mulai usaha kontraktor. Kontraktornya bangun rumah sederhana di perumahan milik orang Surabaya. Dari situ setelah saya bangun, saya nggak dibayar ini. Karena nggak dibayar, saya lapor ke Bank BTN, dari Bank BTN menyampaikan waktu itu pimpinannya, kepala cabangnya Bu Titik. Sekarang udah pensiun, tapi masih ada, masih sehat. Beliau yang nawarin, udah Dik, kamu ambil alih aja. Diambil alih. Diambil alih gimana Bu? Ya jadi developer. Loh gimana caranya saya nggak ngerti. Nanti saya ajarin. Kemudian di situ saya belajar ngambil program Asabri end user-nya. Dari Asabri saya kenal mereka,
diajak kerjasama membangun perumahan untuk masyarakat umum. Dari situ mulai berkembang, Pak, untuk real estate-nya. Jadi inti dari semua yang saya sampaikan bahwa saya berkembang jadi pengusaha karena teman-teman, pertama. Kedua, karena networking. Dari situ saya bisa mengambil hikmahnya bahwa menjadi seorang entrepreneur itu adalah networking adalah yang terpenting dari semuanya. Kenapa sekarang di setiap Munas Real Estate Indonesia selalu berebut? Sebetulnya kalau kita ngomong dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Karena usahanya swasta, usaha sendiri-sendiri. Tapi disitulah kita mendapatkan networking, Pak. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, bahwa semua usaha itu kita mulainya dari lingkungan kita. Iya, Pak Toto, ini kan banyak yang mengatakan bahwa usaha yang termasuk bisnis yang termasuk terpukul karena pandemi itu antara lain adalah properti. Tapi sebaliknya sekarang kan pandemi sudah mulai mereda ini. Apakah ini tanda-tanda bahwa properti juga akan segera bangkit? Properti memang sudah mulai bangkit, Pak, karena relaksasi yang diberikan juga oleh pemerintah, usaha bersama REI, saya dibantu pengurus dan para senior, termasuk diberikan stimulus PPNDTP, PPN ditanggung pemerintah, itu sangat amat membantu, Pak. Tapi sebaliknya, anggota REI sendiri itu 70% anggotanya adalah di bidang rumah sederhana. Dan 70% itu 90%-nya adalah pengusaha MBR. Jadi kalau kontinuitas dalam realisasi rumahnya ini tersendat, mereka akan jadi kolaps. Sehingga pemerintah juga harus tahu bahwa apa yang dilakukan dalam perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan subsidi, itu saling terkait dengan pengusahanya. Pengusaha yang akan bangkit membangun. Saya dulu waktu membangun awalnya juga dari rumah MBR. Sehingga saya katam banget terhadap perumahan MBR. Setelah itu baru bangun rumah menengah, terus high-rise building. Tapi dalam artian bahwa kalau mau memperhatikan UMKM, pengusaha perumahan masyarakat berpenghasilan rendah ini developernya juga UMKM, Pak. Jadi harus dibantu, bukan malah dipersulit. Jadi persoalan REI selama ini, intinya itu tetap aja mulai dari berdirinya 50 tahun yang lalu, sampai hari ini urusan perizinan, sertifikat, bank, sama fasilitas yang diberikan untuk perumahan MBR. Selalu masalahnya tiap tahun dan tiap ganti ketua, selalu same problem. Sehingga perlu ada terobosan. Sekarang kita naikkan harga MBR aja, rumah MBR. Dikit aja. Semua pada teriak. Padahal kalau rumah ini dihitung dengan harga HPS Cipta Karya, harganya berapa, Pak? Jatuhnya bisa di atas 200 juta untuk di Pulau Jawa. Sekarang kita dikasih harga 154 juta. Tapi masih dipersulit. Nah, terobosan-terobosan dan kesadaran bersama untuk membentuk mindset sehingga perumahan ini bisa terbangun dengan baik, sehingga multiplier efek timbul, ekonomi tumbuh. Karena rumah ini di Indonesia selalu persoalannya, kalau ada sesuatu persoalan, kenanya duluan, bangkitnya belakangan. Kenapa? Karena selalu menganggap bahwa rumah itu adalah kaum kapitalis. Untungnya banyak. Padahal kalau kita lihat,
cost of money mulai dari investasi sampai dengan izin keluar aja itu luar biasa lamanya dan menjadi beban dari perusahaan. Belum lagi PSU, sarana prasarana semuanya yang dibangun. Ya, Pak Toto, ini baru saja Rai dianggap sukses ya, memperjuangkan relaksasi perbankan bagi para anggotanya. Itu sebenarnya seberapa parah ketika teman-teman anggota Rai ini terkena pandemi itu, Pak? Jadi untuk rumah menengah atas, kita ambil flashback ke 2020. Itu bulan Maret, April, Mei, penjualan zero, Pak. Sedangkan karyawan mereka berapa? Untuk pengembang besar, mereka menghidupi employee yang kelasnya menengah atas sebanyak 1 tower, Pak. 1 high-rise building dengan penjualan zero. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan perumahan yang membangun rumah MBR, kredit tidak diberi untuk konstruksi, kemudian end user-nya, filternya sangat amat ketat. Karena saat itu memang terjadi default dari masyarakat MBR, karena banyak yang mengalami work from home-nya nggak digaji, Pak. Sehingga terjadi default, yang membuat asuransi harus membayar kepada bank-bank yang memberikan fasilitas KPR. Nah, ini kita bedah satu persatu, ya otomatis bukan hanya saya, bersama teman-teman semua DPD dan para senior, akhirnya syukur alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Nah, ini berita yang terakhir yang saya terima, meskipun cukup confirm, tapi belum masuk media, Pak Bambang. Dengan kondisi yang sudah mulai pulih ini, sekarang malah isunya dari pemerintah mau yang sangat kuat dan confirm, sekali lagi, BTN itu mau digabung ke bank himbara lain. BTN Syariahnya digabung ke Bank Syariah Indonesia. Sebuah bank itu tergantung dari manajemen yang mengelola. Sedangkan BSI sampai hari ini tidak ada konsentrasi sama sekali ke properti. Terus mau diapakan backlog yang ada di Indonesia? Jadi dengan tema 72 tahun membangun perumahan rakyat ini, ayolah kita bentuk mindset bersama-sama untuk membangun dengan serius. Jadi artinya Pak Toto atau Rai menyayangkan kalau BTN sampai digabung gitu Pak kira-kira? Ya, karena gini, omset masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan, itu 85% pangsa pasarnya diambil oleh BTN, Pak, di seluruh Indonesia. Lah kalau sekarang konsentrasinya tidak dilaksanakan dengan serius dalam manajemen, seperti yang terjadi di bank-bank yang lain, mau dikemanakan backlog ini? Mau dikemanakan kebutuhan primer berupa papan untuk masyarakat berpenghasilan rendah? Kalau mereka yang kelas menengah atas bisa ngambil di bank swasta, Pak, yang bunganya juga kompetitif. Nah, apakah itu berarti ya pasti akan mengganggu program pemerintah yang ingin menyediakan 1 juta rumah itu, Pak, kira-kira? Kalau saya boleh fair, Ya. saya nggak pernah ngitung, Pak. Yang ngitung PUPR, Pak, untuk 1 juta rumah. Ya. Jadi saya no comment apa jumlahnya benar-benar 1 juta apa tidak. Nah, artinya kalau sampai BTN nanti digabung, lebih akan mengganggu lagi kira-kira begitu ya? Jelaskan. Jangan karena ambisi dari membesarkan sebuah bank, baik itu bank pemerintah konvensional maupun bank syariah, dengan melakukan sesuatu yang sangat berisiko untuk properti, Pak.
properti di Indonesia sampai hari ini relatif belum naik loh, Pak. Padahal bahan baku sudah naik semua. Kalau saya boleh ngomong, di Amerika itu naiknya sudah minimal 50% per hari ini. Dari tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Di Singapura minimal naiknya 10%, Pak. Ya. Jadi dengan kata lain, sekarang bisnis properti ini masih masih sulit gitu ya kira-kira. Sulit yang dibuat oleh kita sendiri, Pak. Artinya kita itu siapa, Pak? Pengembang, pemerintah, masyarakat. Semuanya, Pak. Ayo kita bergandengan tangan. Saya tidak menuduh salah satu. Karena properti itu, saya sudah pernah menjelaskan juga ke Bapak Presiden, tidak menyangkut satu kementerian, Pak. Orang tua saya PUPR. Tapi itu properti itu interkoneksi dari beberapa institusi. Mulai dari Departemen Keuangan, OJK, BI, perbankan, Depdagri, Kumham, pertanahan, perumahan, bahkan sekarang ditambah lagi ada lagi KLH, bahkan rumah MBR mau dikenakan KLH. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita menjadikan pekerjaan kita itu bertambah, bukan dipermudah. Baik, Pak. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar ini apa yang Bapak sampaikan ini. Nah, sekarang kembali ke kegiatan Bapak sendiri. Bapak dipilih menjadi ketua REI. Pasti latar belakangnya pasti dianggap sukses di bisnis properti ini karena orang ingin mengambil contoh misalnya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita kegiatan Bapak sendiri yang menurut yang saya baca sih banyak sekali bidangnya ini ya, selain perumahan juga membangun mall, hotel, apartemen, pergudangan, kawasan industri dan sebagainya. Silakan, Pak. Ya, saya lebih ke arah bukan kesuksesan saya untuk menjadi contoh. Ayo kita sukses bersama-sama, Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa segala usaha itu kalau kita tekuni dan kita fokus pasti berhasil. Tapi mungkin bisa diceritakan perjalanannya itu, Pak. Mulainya tadi kan mulai dari MBR, dari perumahan, mulai tertipu dulu gitu. Lama-lama bisa jadi besar lah gitu kira-kira. Semuanya dari networking dan teman yang ada, Pak. Jadi saya tidak usaha sendirian. Itu yang terpenting, bahwa pertemanan, persahabatan itu sangatlah penting. Makanya hobi saya untuk organisasi itu saya rasakan sangat bermanfaat. Kenapa? Saya waktu di REI pun itu mulai dari bawah, Pak, dari kompartemen di Jawa Timur. Naik tiap pengurus sampai jadi sekum, kemudian ketua. Waktu saya ketua REI, saya pegang 3 organisasi, Pak. Ketua Real Estate Indonesia, Jawa Timur, Ketua GP Farmasi Jawa Timur, dan Ketua Forki Jawa Timur. Kenapa tidak saling terkait kok bisa menjadi ketua? Karena networking itu kita ketemunya tidak bisa kita duga, Pak. Manusia harus berusaha, tapi Gusti Allah yang menentukan. Nah, bisnis itu kan mencari, kalau berkembang mencari pasar yang lebih besar. Nah, Bapak sudah di Jawa Timur, apakah juga mengembangkan di daerah-daerah lain? Saya ada lagi mengembangkan di Bogor sama teman-teman REI. Ya mulainya semua saya ngomong, saya sampaikan mulai dari kecil dulu.
semuanya kita mulai dari kecil. Kenapa? Karena untuk fokus, Pak. Tapi yang penting kalau usaha itu, saya melihatnya bahwa kepuasan kita atau kecukupan kita itu dari rasa syukur kita. Kalau kita rasa syukur, pasti cukup, Pak. Kalau kita mau kerja terus, tidak ada rasa syukur dan menikmati hidup, Pak. Luar biasa filosofinya, Pak. Saya mau tanya sedikit begini, Pak. Sekarang kan REI itu tidak organisasi tunggal gitu, artinya tidak sendiri. Karena ada organisasi real estate yang lain. Itu prakteknya seperti apa, Pak? Apakah semua bisa bekerja sama dengan pemerintah misalnya, atau hanya REI gitu yang dianggap resmi? Kita dengan beberapa asosiasi yang ada, kita memang selalu komunikasi dan bekerja sama. Kenapa? Karena ada 21 asosiasi yang ada di Indonesia yang selalu dibuka tanpa dihambat karena nanti menjadi tendensius, meskipun pernah disampaikan wacana oleh Pak Menteri PUPR untuk dikompakkan untuk maksimal 3 atau 5 organisasi. Tapi selama ini, sesuai janji saya, visi misi saya, yang pertama, saya rukunkan semua anggota saya yang ada di REI dulu, baik pengembang kecil, menengah, dan besar. Dan syukur alhamdulillah meskipun belum 100%, tapi kalau 80% sudah, Pak, sekarang. Kemudian saya juga kerjasama dengan beberapa asosiasi untuk melakukan terobosan-terobosan terhadap regulasi yang ada. Jadi terobosan itu bukan hanya dilakukan oleh REI, tapi kita kerjasama supaya kita mencapai sekitar 90, bahkan kadang-kadang bisa 95% dari developer yang ada di Indonesia, Pak. Ya. Dan lucunya, Pak, properti itu tidak seperti bidang usaha lain. Kalau teman kita buka di sebelah developer lain, kita tambah senang, Pak. Karena fasilitas-fasilitas penunjangnya bisa kerjasama, Pak. Beda sama bidang usaha lain yang saling bersaing. Kalau kita justru di sebelahnya, apalagi gini, saya buka sebelahnya buka Ciputra, wah senang saya, Pak. Harga saya ikut naik, Pak. Dan fasilitasnya bisa sama-sama, Pak, fasilitas umumnya ya. Ya, bahkan kita bisa dompleng juga fasilitasnya kadang-kadang kan gitu, Pak. Tetapi REI masih yang terbesar, Pak ya. Sampai sekarang berapa anggotanya, Pak? Kita anggota itu waktu saya Munas itu 6.200. Organisasi di mana-mana saat Munas adalah sangat besar, Pak. Kalau sekarang dalam kondisi kontinuitas gini kita sekitar 5.600 anggota, Pak. Jadi kalau yang lain-lain berapa kira-kira Pak anggotanya? Memang lebih kecil daripada itu, tapi kita tidak etis menyampaikan. Yang pasti REI memegang untuk rumah MPR itu di 45% sampai 55% anggota. Kalau menengah ke atas hanya di REI ya selama ini. Pak, ini kalau melihat sejarah REI itu ya, saya melihat potret-potret ketua umumnya itu kan rata-rata orang-orang hebat semua, bahkan beberapa diantaranya pernah menjadi menteri. Nah, tadi Bapak mengatakan organisasi REI ini yang penting kan untuk networking gitu ya kira-kira. Nah, selain bisnis itu sebenarnya apa Pak? Selain networking tadi kan bagian dari bisnis, artinya misi untuk bangsa dan negara ini apa? Sehingga tokoh-tokohnya ini mempunyai peran yang besar dalam mengelola negara ini. Jadi gini, Mbak, real estate kita adalah intinya kenapa disebut developer adalah mengembangkan, mengcreate, Pak. Pak Ciputra almarhum menyampaikan ke saya, entrepreneur itu atau pengusaha itu kalau bisa disebut entrepreneur itu adalah karena dia mengcreate value, Pak. Nah, mengcreate suatu lahan yang tidak jelas menjadi
jelas bahkan sangat jelas, itu butuh ide-ide yang sangat brilian dan keberanian untuk melakukan terobosan. Nah, itulah yang membuat para developer itu bisa banyak berbakti di luar perumahan juga untuk bangsa dan negara. Seperti kita ambil contoh, senior kami, Pak Enggar Tias Tolukita, yang terakhir dia Menteri Perdagangan. Jadi bukan Menteri Perumahan, Pak. Karena apa? Ya karena ide-ide dan mengkreat dan berani memutuskan melakukan terobosan. Pak Budi Karya di Menteri Perhubungan, bukan di Menteri Perumahan, Pak. Nah, semua inilah yang menjadikan kawah candra di muka untuk kita semua untuk lebih tidak mudah menyerah dan lebih berani melakukan terobosan. Nah, juga banyak yang berpendapat bahwa bisnis properti itu merupakan lokomotif penggerak atau pertumbuhan ekonomi karena begitu banyaknya sektor-sektor atau bidang-bidang yang terkait. Itu seperti apa penjelasannya, Pak? Ya gini, Pak. Saya waktu jadi sekjen itu dari direksi Semen Gresik datang ke tempat saya yang sekarang Semen Indonesia, bahwa ternyata kebutuhan semen nasional itu bukan di infrastruktur, Pak, mayoritas, justru di properti, Pak. 70% kebutuhan itu di cover di properti. Sehingga lokomotif itu benar adanya bahwa kita mempunyai domino effect terhadap 174 industri lain dan lebih dari 350 UMKM. Karena Pak Bambang beli keset sapu bukan produksi pabrik, Pak, itu produksi UMKM, Pak. Ya. Jadi semuanya ini saling terkait, sehingga kalau properti itu menjadi indeks di suatu negara, menjadi salah satu indeks di suatu negara, itu benar adanya. Karena sangat berpengaruh, Pak. Nah, sekarang ini, sekali lagi, dengan 72 tahun membangun perumahan rakyat ini, mulai dari Pak Kosmas Batubara almarhum, sampai dengan hari ini, dengan para senior-senior kami semua, ayo kita teruskan pembangunan ini dengan membantu PUPR. Karena PUPR juga bukan Superman, Mbak. Nggak bisa berjuang sendirian, kasihan nanti Pak Basuki dengan para dirjen. Kita bantu, kita bangun dengan mempermudah, tidak mempersulit regulasi yang ada. Ya, Pak, menarik tadi dikatakan bahwa semen itu 70% diserap di properti. Sekarang ini kan oversupply untuk produksi semen Indonesia. Apakah mungkin kalau propertinya bergerak itu jadi semennya tambah lagi yang terserap gitu kira-kira? Kalau menurut saya ya, Pak. Dan sudah dihitung-hitung sehingga akhirnya di Rakernas Desember 2021 yang disampaikan Bapak Presiden bahwa properti itu ternyata pengaruhnya adalah 13,6% terhadap PDB, Pak. Sedangkan Biro Pusat Statistik memberikan prosentase di 2,3%, Pak. Kenapa Pak angkanya bisa jauh kayak? Karena dari statistik itu yang dihitung hanya transaksinya aja, Pak. Sedangkan menyiapkan mulai meng-create lahannya, itu semua membuat infrastrukturnya di lokasi perumahannya atau jalan masuknya dari perumahan atau kota, itu semuanya membutuhkan semen juga, Pak. Nah, ini mungkin menarik. Kan segera ada proyek IKN, Pak, Ibu Kota Negara Baru.
itu kira-kira kebutuhan propertinya seperti apa Pak? Apa langsung bisa meningkatkan apa kegiatan gitu? Ya, kita pasti membantu, Pak. Kenapa? Bapak Presiden sudah mempercaya salah satu tokoh kita, BPU kita, Pak Doni Rahayu menjadi Wakil Ketua IKN. Dan kita harus bisa membuktikan kepada dunia bahwa tidak perlu investasi asing. Dengan investor lokal dalam negeri, kita bisa membangun IKN ini, Pak. Ya. Jadi luar biasa kalau gitu ini Pak Toto ini kalau memang bisa, karena semua kan sibuk mencari investor dari luar sekarang. Kalau kita lihat investor dari luar ini kan mungkin kalau menurut saya ada keraguan dalam melakukan investasi karena adanya pandemi, situasi global dunia, adanya perang, dan lain-lain. Ini kan menjadi pertimbangan, Pak. Nah, kalau kita investor dalam negeri kan, kalau kita nggak yakin sama negeri sendiri, siapa yang mau yakin, Pak? Jadi Pak Toto optimis bahwa ini kesempatan atau peluang besar atau bahkan mungkin komitmen kewajiban bagi para investor dalam negeri gitu kira-kira. Ya, jadi kita harus bahu-membahu dengan Bappenas dan PUPR. Ayo kita bangun ibu kota negara baru untuk menjadi pionir bersama untuk supaya meyakinkan investor luar negeri. Karena kalau nggak ada yang mulai, Pak, ya. Siapa yang mau memulai? Nah, kalau sekarang, ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita sendiri warga negara Indonesia yang lahir dan akan mati di Indonesia, tidak yakin sama negaranya sendiri, lah terus apa yang suruh yakin, kan? Ya kita harus yakin, Pak. Apalagi sekarang pemerintah, quote and quote, Bapak Presiden Jokowi sudah memberikan kepercayaan kepada salah satu putra terbaik real estate Indonesia untuk menjadi wakil ketua. Jadi Pak Toto sudah sudah menyerap atau mungkin sudah tahu bahwa para pebisnis properti ini siap untuk membantu di IKN itu ya? Ya, cuman sekarang itu semuanya harus terprogram dengan time schedule dan timetable yang cukup baik. Dan saya optimis dengan pimpinan IKN yang ada, itu akan tersusun dalam waktu dekat, Pak. Baik. Karena semua bisnis itu kan ada cost of money, Pak. Iya. Kalau ini timetable-nya nggak jelas, pengusaha dalam negeri pun bingung, Pak. Karena mereka semua bukan duit modal sendiri aja, kan juga pakai modal pinjaman, Pak. Nah, kalau itu saya baru saja juga wawancara dengan Direktur Indonesia Infrastruktur Finance yang siap membiayai jangka panjang. Itu kira-kira memadai nggak Pak untuk program-program besar seperti itu? Saya nggak tahu detailnya, Mbak. Ya. Tapi investasi itu dalam dunia bisnis itu borderless, Pak. Tidak hanya tergantung dari funding dari lokal. Karena semuanya akan dinilai oleh funding dengan kelayakan yang ada secara profesional, Pak. Jadi yang penting pengusahanya yang tanggung jawab sebagai investor adalah siapa. Jadi yang pernah saya ditanya media, wah nanti ini yang masuk hanya satu pengusaha. Mantan tempatnya Pak Doni Rahayu. Enggak lah. Karena itu tadi real estate, Pak. Tidak mau sendirian, Pak. Ya. Kalau ada temannya senang sekali. Ya, ini luar biasa pengetahuan ini. Jadi maunya bareng-bareng gitu ya. Iya. Makanya kalau di REI itu anggota pengurus sampai senior, itu semuanya rukun-rukun, Pak.
ini mumpung tadi bicara bagaimana memelihara kebersamaan itu, bagaimana cara mengembangkan pengembang baru. Nah, terutama kelihatannya kan banyak anak-anak muda yang mereka juga terjun di dunia pengembang. Saya baru aja wawancara dengan Ketua Kadin Jawa Tengah. Mereka mengatakan banyak yang mulai di. Kita selalu tiap bulan melakukan pelatihan berpindah-pindah di seluruh DPD. Kita ada 35 DPD dari 34 provinsi karena Batam ada hak khusus, ada pengelola dan Pemda, itu berdiri sendiri, Pak. Jadi kita ada 35 DPD di seluruh Indonesia. Dan kedua, kita selalu memperhatikan keprofesionalan kita dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang rutin tiap bulan kita lakukan ke daerah-daerah dengan mendapatkan credit point. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat setelah kita launching di HUT RI ke-50, kita akan melakukan sertifikasi terhadap anggota kita. Dan kita juga bukan hanya pasif menunggu pengusaha muda untuk bergabung dengan kita. Bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa organisasi profesi, organisasi massa, ayo bergabung supaya backlog yang ada ini bisa terbantu. Karena program Pak Jokowi itu adalah 1 juta rumah itu, pertumbuhan penduduk kita itu di 3,5 juta, Pak. Average. Berarti membutuhkan rumah untuk pasutri sebanyak, misalnya ada yang di rumah orang tua, kurang lebih 1,3 sampai 1,5 rumah. Kenapa 1 juta dulu? Supaya 1 juta tercapai dulu, Pak. Baik, Pak Toto, mungkin terakhir pertanyaan saya, apa saran dan harapan Ray yang sekarang sudah berusia 50 tahun ini untuk menjalankan misinya, baik saran dan harapan kepada pemerintah, kepada kalangan Ray sendiri, bahkan juga asosiasi sejenis yang lain, juga mungkin kepada masyarakat, supaya apa tadi yang menjadi misi Ray dalam membantu bangsa dan negara dalam menyediakan perumahan atau properti dalam arti luas ini bisa tercapai. Terima kasih Pak Bambang. Jadi satu pihak pemerintah. Pemerintah di sini, orang tua kita di properti adalah PUPR. Tapi kita bersangkutan dengan banyak institusi lain di pemerintah. Ayolah institusi lain itu jangan menghambat, karena PUPR juga bukan Superman. Bahu-membahu untuk mempermudah pembangunan perumahan yang ada di Indonesia. Kedua, untuk teman-teman asosiasi yang ada di Indonesia, kita pererat lagi supaya relasi kita dan networking kita itu bisa berkolaborasi, memberikan rumah yang lebih berkualitas untuk rakyat masyarakat Indonesia. Dan untuk anggota-anggota RI sendiri, 50 tahun itu adalah pencapaian yang tidak mudah. Perintis-perintis kita yang ada di Indonesia, mulai dari Pak almarhum Pak Ciputra, sampai Pak Tio Sambuaga, sampai dengan Pak Enggar Tias Tolukita, Pak Budi Karya, semua sudah bahu-membahu tanpa mengenal lelah. Kita menyusun UCK itu bukan terus yang pengusaha besar leha-leha, Pak. Ya. Kita nyusun tiap hari itu sampai jam 2, jam 3 pagi, Pak. Dan semua ikut. Nah, kerukunan ini kita bangun untuk kita persembahkan kepada negara dan masyarakat bangsa Indonesia. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Toto Lusida, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-50, Ray. Dan mudah-mudahan tadi banyak masalah bisa terselesaikan, termasuk keinginan berpartisipasi
untuk membangun ibu kota negara yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua.